Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Shalawat salam senantiasa tercurah limpahkan kepada baginda kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insan kahfi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang alim ulama yang bernama Abu Lais. Beliau merupakan seorang ahli fikih pada masanya dan juga sudah diakui kredibilitasnya oleh Imam Syafi'i. Beliau mengatakan, ada 7 kalimat yang akan membuat seseorang akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan wasilah 7 kalimat itulah dia akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surga dan diampuni dosanya, sekalipun dosanya sebanyak buih di langit, buih di lautan yang sangat banyak. Apa sajakah 7 kalimat itu? Yang pertama yaitu apabila seseorang yang setiap kali mengawali kegiatannya, ia berkata, Bismillah, dengan nama Allah. Mengapa harus Bismillah? Sebagaimana kita tahu bahwa Bismillah adalah kata yang pertama kali diucapkan oleh Nabi Nuh beserta pengikutnya ketika menaiki Safinatul Nuh, sehingga Allah selamatkan mereka semua dari banjir besar yang maha dahsyat. Dan dengan kalimat Bismillah itulah Ratu Bilqis kemudian bersedia masuk ke dalam agama tauhid, yaitu dengan menyembah Allah bersama Nabiullah Sulaiman alaihi salam. Dan jangan lupa, Bismillah juga merupakan ayat pertama yang terdapat dalam surat Al-Fatihah. Sehingga dengan membaca Bismillah itu, kita selalu menyertakan Allah dalam setiap perbuatan kita, dalam setiap amal kita, dan berharap ridho Allah dalam segala tingkah laku kita. Yang kedua, yaitu seseorang yang apabila ingin mengakhiri sesuatu, ia berkata, Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Baik, bagaimana kita bisa mengerjakan sesuatu jika bukan tanpa ridho Allah? Oleh sebab itulah Allah memberikan sebuah kalimat yang mana kalimat itu bisa kita gunakan untuk mengembalikan kekuatan kita, mengembalikan tujuan kita kepada Allah. Alhamdulillah. Dan dengan kalimat itulah kita bisa memuji Allah dengan sebaik-baiknya, dan kita menyerahkan bahwa kekuatan itu hanya milik Allah. Adapun yang ketiga, yaitu apabila seseorang yang ketika setelah mengatakan sesuatu ia berkata, Astaghfirullahaladzim. Insan kahfi yang dirahmati oleh Allah, kita tidak pernah tahu kalimat mana yang setelah kita ucapkan itu berdampak buruk bagi masyarakat, berdampak buruk bagi saudara, berdampak buruk bagi lawan bicara kita. Sehingga apabila kita selesai mengatakan sesuatu, alangkah baiknya kita kembali meminta ampunan kepada Allah. Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Meminta ampunlah kepada Allah, sesungguhnya Allah adalah Zat yang Maha Pengampun. Maka dari itu, istighfar merupakan jalan yang Allah ciptakan kepada manusia, kalimat yang Allah berikan kepada manusia untuk kita mencoba memohon ampun, untuk kita dapat menggugurkan kesalahan-kesalahan kita. Untuk itulah Allah menciptakan kalimat istighfar itu sebagai wasilah agar dosa-dosa kita tidak menumpuk dan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, yaitu apabila seseorang ingin melakukan sesuatu di esok hari, maka ia berkata, Insya Allah. Mengapa? Kita tidak boleh terlalu yakin jika kita besok masih ada umur. Jangankan sekarang, jangankan 10 tahun yang akan datang, jangankan 10 menit yang akan datang. Kita tidak pernah tahu apakah setelah ini kita masih bisa bernafas atau tidak. Maka katakanlah itu dengan insya Allah ketika ingin membuat sebuah janji.
Wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan illa ayyasha Allah. Jangan sekali-kali kamu mengatakan bahwa aku hari ini akan melakukan itu, aku akan melakukan itu besok. Karena apa? Karena sesungguhnya itu semua adalah kehendak Allah. Yang kelima, yaitu apabila ada seseorang yang tidak menyukai sesuatu, dia akan berkata, la haula wala quwwata illa billah. Mengapa? Karena tidak ada daya dan kekuatan kecuali pertolongan Allah. Mengapa kita harus mengingat Allah dalam segala perjalanan kita? Karena kita sejatinya bukanlah siapa-siapa. Kita tidak memiliki apa-apa di dunia ini. Maka sebaiknya kita menyerahkan itu semua, apa yang kita punya, apa yang kita khawatirkan, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keenam, yaitu apabila ada seseorang yang tertimpa musibah, ia mengatakan, Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Kenapa? Ya karena dalam sebuah lafaz itu kita meyakini bahwa apa yang kita dapatkan ini sejatinya milik Allah, dan kepada Allah lah kita dikembalikan. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Yaitu mereka adalah orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka berkata, sesungguhnya kami ini milik Allah dan kepadanya lah kami akan dikembalikan. Dan yang terakhir, yaitu apabila ada seseorang yang di dalam pagi dan siangnya, di dalam bangun dan tidurnya itu selalu berkata, la ilaha illallah. Mengapa? Artinya kita mengakui bahwa Allah lah satu-satunya zat yang kita sembah. Allah lah yang satu-satunya bisa kita mintakan pertolongan. Dan alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Kitalah semoga yang termasuk dari orang-orang yang dalam duduknya, berdirinya, bahkan tidurnya, dan juga dalam pergantian malam dan siang adalah orang-orang yang selalu mengingat Allah, terutama pada lafaz zikir la ilaha illallah. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.